Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat saya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan di website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat saya dan healthies semuanya, Indonesia ini merupakan negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19 dan sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikan ke masyarakat Indonesia dan 70 juta dosis diantaranya adalah vaksin AstraZeneca. Nah, mengenai isu yang beredar saat ini, bagaimana kondisi penerima vaksin COVID-19 di Indonesia? Sore ini kita akan bahas langsung topik KIPI vaksin COVID-19 sebagian besar bersifat ringan dan sembuh tanpa pengobatan. Tentunya bersama narasumber kita di sore hari ini ada Dr. Reisa Broto Asmoro dan juga Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, spesialis anak, subspesialis infeksi penyakit tropik, Master of Tropical Pediatrics, selaku Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Selamat sore Profesor Hingki dan juga Dr. Reisa. Selamat sore, Rey. Selamat sore, Selamat sore, Reza. sehat, Bang. Gimana kabarnya nih Prof Hingki maupun Dr. Ray hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik. Oke, di sore hari ini kita akan menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat nih, Prof. Inky dan juga Dr. Ray. Karena kemarin rame diperbincangkan mengenai kipinya si AstraZeneca ini. Padahal kan penyuntikannya udah lama ya, tapi baru rame diperbincangkan nih bagaimana gitu. Tapi sebelum itu saya mau ingetin ke Sobat Sehat yang punya pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar, atau bisa SMS WA langsung di nomor 08213636 2018. Mungkin langsung saja saya ke Profesor Hingki dulu ya. Mengenai isu yang beredar saat ini nih, Prof, terkait efek samping yang langka akibat vaksin AstraZeneca. Gimana sih kondisi di Indonesia ini sendiri saat ini sebenarnya, Prof? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, makasih, Rey. Jadi sebetulnya kita sudah merasakan sih manfaat vaksin itu ya. Kalau kita sampai sekarang dalam keadaan sehat, tidak memakai masker, ya, tidak Ya. kekurangan tempat, antri oksigen, antri dimakamin, ya. Itu salah satu ilustrasi keberhasilan upaya-upaya dilakukan bersamaan dengan vaksinasi. Jadi kita waktu itu berlomba-lomba ya mencari vaksin dan vaksin yang dirancang pun diproduksi dalam waktu yang singkat, namun tetap melalui uji klinik yang sesuai kaidah-kaidah cara pembuatan vaksin yang baik dan yang mengeluarkan registrasi tentunya Badan POM. Dia adalah National Regulatory Authority dalam memberikan izin edar suatu vaksin di suatu negara, artinya di Indonesia. Keluarlah itu izin edar darurat untuk vaksin-vaksin COVID dengan berbagai platform. Dan alhamdulillah kita berhasil bisa memperoleh hampir seluruh platform yang beredar di dunia untuk kita gunakan kepada masyarakat. Di antaranya AstraZeneca itu. Tentunya karena vaksin baru, registrasinya juga darurat, harus ada pengawalan, yaitu tentang keamanan khususnya. Nah, oleh karena itu, setiap produsen yang mengedarkan vaksin di Indonesia setelah melalui kajian oleh Badan POM bersama komite ahli dari berbagai perguruan tinggi, para pakar yang kompetensinya terkait nama vaksinologi, diberikan catatan setelah diterbitkan emergency license ini harus mengadakan post authorization safety study. Jadi studi untuk mengamati keamanan setelah otorisasi ini dikeluarkan. Kalau tidak, izinnya itu dapat dicabut. Terus Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi adalah diterbitkan SK-nya oleh Menteri Kesehatan, artinya Kementerian Kesehatan. Nah, untuk keamanan
vaksin itu ada yang disebut pharmacovigilance. Dalam pharmacovigilance itu termasuk pengamatan atau surveillance keamanan vaksin. Dan kita udah melaksanakan vaksin udah puluhan tahun. Setelah tahun 1998 sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO diterbitkan SK dibentuknya Komnas KIPI. Nah, jadi Oke. sebelum vaksin COVID kita udah punya Komnas KIPI. Ya. Dan ini Komnas KIPI bukan Komnas negara kita sendiri, tapi semua negara di dunia mempunyai badan yang serupa. Jadi kita udah melakukan vaksinasi sekian puluh tahun dan juga memantau keamanannya. Pada waktu COVID ada vaksin baru, jadi bertambahlah waktu itu ya bukan beban ya, artinya workload ya yang cukup sibuk. Tadi telah disampaikan oleh Ray, kita menyuntikkan 453 juta dosis. Bayangin berapa juta orang juga yang melakukan vaksinasinya. Ya, jadi betapa dahsyatnya, betapa eh, apa, mengerti manfaatnya masyarakat kita juga. Nah, Badan WHO juga melihat bahwa ini vaksin-vaksin baru ada isu-isu ya di media. Jadi WHO merekomendasikan untuk membuat surveillance aktif as per event special interest terhadap Oke. semua platform vaksin COVID. Direkomendasikan untuk dilakukan pengamatan selama 1 tahun. Nah, kemudian atas rekomendasi tersebut, kita pun Kemkes bersama Komnas KIPI melakukan surveillance aktif. Kalau surveillance pasif kan menerima laporan, ya, kemudian kita mengkaji. Kalau surveillance aktif kita langsung desain suatu studi untuk memantau selama setahun di 7 provinsi di 14 rumah sakit Sentinel. Kenapa? Karena kita tuh memilih rumah sakit yang lengkap, labnya lengkap, ronsennya lengkap, apa, ekonya lengkap, CT-nya lengkap, dokternya ada spesialis, ada subspesialis, nakesnya terampil, pimpinannya mendukung, ya, IT-nya menunjang. Nah, tapi kita amati selama 1 tahun. Ya, bahkan kita perpanjang tuh beberapa bulannya waktu itu Maret 2021 sampai Juli 2022 kita amati tuh. Alhamdulillah nggak ada TTS itu, ya artinya dari statement yang kita lihat di atau kita baca di media pun very rare, ya kalau Ya. bahasa Inggrisnya sangat jarang. Kita udah nyuntik 70 hampir 74 juta dosis vaksin AstraZeneca. Nah, yang jadi hot topicnya itu TTS, trombosis trombositopenia sindrom, ya. Jadi ada bekuan di pembuluh darah di kepala, di dada, di paru, di tungkai, di perut, ya, disertai dengan penurunan jumlah trombosit sehingga gejalanya ya kalau sirkulasi ke otak menurun kan pusing, ya. Sirkulasi otak di daerah mata ya burem matanya. Sirkulasi darah karena darahnya tersumbat di perut sakit perut, di tungkai jadi pegel-pegel gitu ya. Karena trombositopeni jumlah trombositnya kurang dari normal kan kita tahu tuh kalau dengue kan trombositnya jumlahnya rendah jadi bisa ada perdarahan. Nah, bisa ada perdarahan di tempat-tempat suntikan. Nah, itu yang kita fokus dari list yang oleh WHO diberikan tuh kita cari ya secara aktif setahun lebih itu. Ternyata nggak ada. Dan setelah itu selesai, tetap kita lakukan surveillance secara pasif, tetap menerima laporan, ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah karena memang very rare, ya. Terus ada juga tentu saja para media banyak yang WhatsApp ke saya, ya, nelpon, Zoom, ya. Wah, itu teman-teman dari media apakah under report? Saya bilang TTS itu sudah ada sebelum vaksin COVID diintroduksi. Hmm. TTS bukan penyakit baru, bukan penyakit khusus gara-gara vaksin COVID. Jadi Ya. sebelum vaksin COVID itu TTS udah ada. Karena penyebabnya macam-macam, kolesterol, diabetes, ya, eh, apa, kelainan COVID sendiri. COVID sendiri itu bisa menyebabkan TTS. Hmm. Jadi kita pun waktu kita melakukan surveillance aktif itu kita
kumpulin dulu data TTS sebelum vaksin COVID berapa. Terus kita cari kan, kan kalau misalnya si TTS itu muncul gara-gara COVID atau bertambah banyak gara-gara vaksin COVID, angkanya kan akan meningkat setelah setahun Iya, lebih. Iya betul. kan? Tadinya katakanlah beberapa tahun sebelum vaksin COVID ada 10. Wah, setelah introduksi vaksin COVID di Indonesia, nih di 7 provinsi itu meningkat Hmm, dia 2 kali lipat. Nah, itu artinya ada sesuatu ya yang memang hmm, terkait. Nah, itu nggak kita dapatkan. Jadi kita nggak bisa atau tidak cukup bukti di Indonesia ya. Saya nggak bilang tentang di Inggris atau di India atau di negara lain. Karena itu dipakainya di seluruh dunia di Australia. Di kita nggak punya datanya atau tidak cukup bukti atau barangkali ringan. Ya, jadi pusing-pusing aja nggak. Sakit perut-perut aja nggak barangkali nih ya saya berandai-andai. Karena kan harusnya TTS itu didiagnosisnya memang harus oleh dokter. Kemudian hmm, juga oleh dokter spesialis tentunya lebih tepat lagi ya, apalagi kalau ada dokter spesialis konsulan hematologi atau disiplin-disiplin imun lagi. Nah, jadi eh, pengawasan keamanan vaksin itu baik oleh Badan POM sebagai Badan Regulatory Nasional maupun oleh Kemkes sebagai yang menyusun program dilakukan dan bukan sebelum bukan pada saat ini saja dari dulu hmm. sampai dengan hari ini itu Nah, dilakukan pengamatan ya dan isu ini sebetulnya bukan isu yang baru ini isunya bulan Maret tahun 2021 Oke. ya kemudian kemarin ada apa acara di pengadilan itu bilangnya mengaku jadi kayak bersalah padahal bukan mengaku barangkali memang ada ya Hmm. memang vaksin obat antibiotik obat-obatan makanan apapun itu ada kejadian ikutannya namun biasanya ringan ya dan ini pun bisa sembuh TTS itu juga bisa sembuh didiagnosis tahu penyebabnya obatin sembuh ya jadi Benar. jadi masyarakat mungkin harus mengerti bahwa TTS itu bukan penyakit baru, bukan semata-mata disebabkan oleh vaksin COVID, hmm, dan kalau dideteksi bisa diobati, Nah. gitu. Jangan jadi kalau wah kena TTS tuh jadi pasti gawat, nggak bisa diobatin. Waduh, jadi heboh enggak. TTS Ya, itu penyakit yang sudah ada sebelum vaksin COVID. Bisa oke. didiagnosis. Tentunya dengan pemeriksaan yang lengkap ya. Ya, Bisa diobati, bisa sembuh gitu ya. benar. Jadi sekarang baik. akhirnya gitulah kira-kira gambarannya ya. Iya. Kepanjangan nih saya ngomongnya. Aman, Prof. Jadi langsung dijelaskan sekalian gitu. Jadi yang bertanya-tanya nih, apakah penerima vaksin AstraZeneca itu maupun jenis vaksin COVID lainnya yang bisa mengalami pembekuan darah tadi udah dijawab sangat-sangat langka kalau di Indonesia dan tadi sudah ada surveillance aktif maupun pasifnya menunjukkan kalau memang nggak ada gitu loh, sobat sehat semuanya. Jadi jangan khawatir. Saya pun bukti hidup nih, saya AstraZeneca 2 kali bahkan 3 kali kalau nggak salah saya sampai booster juga masih AZ juga alhamdulillah sehat luar biasa dan nggak pernah terkena COVID gitu. Jadi saya testimoni nyata nih dari AstraZeneca gitu. Oke, langsung saja kita pindah ke dokter Reni, dok. Kemudian mungkin yang perlu masyarakat juga tahu nih, gimana sih dok proses tahapan sebuah vaksin tuh sampai akhirnya dikatakan aman dalam tanda kutip untuk diberikan ke masyarakat. Karena kadang masyarakat tuh suka takut-takut sendiri akan hal yang nggak mereka tahu gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Iya, sebenarnya kemarin kita udah sempat bikin video pendek ya, yang memang bisa di-blast nih ke semua orang tentang apa sih sebenarnya vaksin. Karena mitosnya, hoaxnya itu banyak sekali terkait Hmm, vaksin ini sendiri. Apalagi yang tidak mengerti, tidak paham manfaat dari vaksin ini sendiri. Padahal yang paling penting dan paling utama dari proses pembuatan vaksin itu kan pasti keamanan dan manfaatnya yang oke. harus melalui berbagai tahapan. Paling tidak itu ada 5 tahapan dalam pembuatan vaksin sampai dikeluarkannya izin edar. Jadi tahap pertama pastinya ada penelitian dasar. Jadi si penelitinya ini bakal menelusuri nih semua mekanisme potensial yang memang bakal dipakai untuk jadi vaksin itu. Dan ini nggak main-main. Biasanya kan proses ini sudah eh, memakan waktu yang cukup panjang sendiri karena butuh pendekatan untuk membuat si vaksin yang spesifik ya, misalnya untuk COVID-19 sendiri,
harus pendekatannya menggunakan apa gitu ya. Setelah udah ada itu, dia akan melalui proses klinis, di mana di situ ada pengujian. Pengujiannya bisa pada kultur jaringan atau sistem kultur sel gitu ya, misalnya pada pengujian hewan dan lain sebagainya. Di mana di situ ada 3 faktor yang paling penting dan harus dilalui, yakni yang pertama keamanan, imunogenitas, dan respon imunnya. Nah, kalau tiga-tiga ini sudah berhasil, aman, lewat, baru akan masuk ke fase uji klinis, di mana di situ uji klinisnya sendiri ada 3 fase lagi. Yang pertama, fase pertama adalah uji keamanan dan imunogenitas. Fase kedua, menilai potensi efek samping, respon imun, dan juga dosis yang optimal. Baru nanti kalau udah fase ketiga, baru dicek nih, efikasi vaksinnya seperti apa. Nanti hasil dari uji klinis ini akan masuk ke fase selanjutnya, di situ dilakukan peninjauan regulasi dan juga tentunya ada persetujuan di situ. Jadi harus ada tuh pengajuan surat permohonan, terus kemudian kalau di sini kan akan masuk ke izin edar di Badan POM dan lain sebagainya. Baru deh dia bisa uh, sudah sesuai persyaratannya, baru nanti diproduksi nih vaksinnya. Baru pembuatan dan kemudian distribusi. Jadi sebenarnya nggak main-main nih, semua pembuatan vaksin ini diawasi dengan sangat ketat dan juga banyak sekali tahapan yang tidak mudah yang harus dilakukan dan harus terbukti efektif dan aman untuk digunakan pada manusia gitu. Betul banget. Jadi tuh sobat sehat semuanya. Jadi sudah melewati tahap uji klinis yang sedemikian rupa. Jadi jangan takut karena itu pasti sudah diuji gitu. Jadi sudah pasti terjamin manfaatnya tuh lebih banyak daripada resikonya. Dan ngomongin Ya, soal risiko nih, sebelum saya ke Profesor Hengki lagi, saya mau tanya ke dokter ini. Dok, untuk efek samping sendiri tuh biasanya bisa terjadi ke seluruh penerima atau ada risiko-risiko tertentu pada penerima tertentu dan apakah tiap orang tuh akan punya efek samping yang sama gitu mungkin bisa dijelaskan Prof. Dokter Ray dulu deh nanti kita ke Prof. oke. Nanti ini sebenarnya Prof. Hingki lebih paham ya sebagai Hmm, ketua Timnas KIPI ya. Memang kalau KIPI kita sebutnya lebih ke KIPI ya di kejadian ikutan pasca imunisasi karena ini harus ada kaitannya nih satu kejadian sakit ini memang terjadi benar-benar setelah dia menerima imunisasi yang oke. memang diduga dia disebabkan oleh imunisasi itu sendiri. Jadi bukan penyakit yang tahu-tahu muncul nggak ada kaitannya sama imunisasi terus ada jadi nggak ada hubungannya sama imunisasi harus ada hubungannya baru kita bisa sebut ini jadi kipinya gitu kan. Nah, eh, yang dideteksi apa aja? Ada macam-macam sebenarnya. Ada efek samping, eh, apa jangka pendek, ada jangka panjang, ada yang lambat gitu ya, atau juga konsep gitu. Di mana sebenarnya penilaiannya tuh banyak. Ada yang memang kalau dari KIPI sendiri itu bisa dibagi reaksi terhadap si komponen vaksinnya itu sendiri, atau ada memang cacat mutu dari vaksinnya, atau ada kesalahan dalam prosedur melakukan vaksinasinya, atau orang yang mungkin mengalami kecemasan nih, takut nih disuntik gitu kan ya, atau ada kejadian-kejadian lain yang sifatnya koinsidental gitu. Jadi memang kita harus tahu ini apa. Dan memang kan kalau kita ngelihat dari itu semua ada yang bisa terjadi pada satu orang spesifik, nggak belum tentu semua orang akan mengalami itu, gitu. Ada yang memang eh, memang kalau misalnya kesalahan pada cacat mutu vaksinnya ya dalam satu vial misalnya disuntikan ke beberapa orang ya bisa aja dia mengalami efek samping tertentu yang sama, gitu kan. Jadi ya bisa iya, bisa enggak jawabannya. Tetapi paling tidak reaksi yang sering kali terjadi kipinya ini biasanya ringan dan dia hilang dengan sendirinya dan tidak berbahaya. Biasanya reaksinya nih kalau pernah ada yang vaksin terus ngerasa kayak kok ada nyeri ya di lokasi suntikan, ada bengkak, ada kemerahan gitu ya. Nah, itu biasanya beberapa jam setelah imunisasi dia akan hilang. Begitupun dengan misalnya yang sistemik nih kayak habis vaksin terus demam, terus lemas atau ada nyeri otot gitu ya seluruh tubuh, sakit kepala, terus misalnya nafsu makannya turun atau mungkin nafsu makannya malah meningkat jadi lapar segala macam. Nah, itu bisa aja. Tapi mostly ini sifatnya eh, ringan dan bisa diobati gitu. Memang ada beberapa reaksi berat ya jangka panjang, tapi itu sangat jarang seperti yang tadi hari ini kita sudah bahas tadi sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya
oleh Prof. Hingki sendiri tentang ya kejadian yang paling baru yang dibuka nih sama pengadilan di mana, tapi itu seperti sudah dijelaskan di Indonesia alhamdulillah tidak ada, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, sobat sehat. Nah, mungkin nanti sekaligus dilengkapi oleh Profesor Hingki, saya juga mau ada pertanyaan khusus juga nih untuk Profesor Hingki. Kalau misal masyarakat nih mengalami masalah kesehatan yang diduga nih, Prof, karena KIPI gitu, apa yang harus dilakukan? Dan mungkin perlu dikenalkan juga ke masyarakat kita mengenai kapan sih KIPI ini tuh terjadi gitu. Kadang kan suka udah 1 minggu atau berapa hari setelahnya jauh gitu baru ngerasain ini kayaknya karena vaksin ini karena eh, kemarin imunisasi nih gitu misalkan mungkin bisa dijelaskan juga kapannya dan kemudian tadi apabila merasakan eh, apa ya KIPI tersebut apa yang harus mereka lakukan silahkan Prof. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita kembali ke definisi KIPI dulu ya. Definisi KIPI nomor satu adalah kejadian medik. Kejadian medik itu bisa gejala, demam, tanda merah di tempat suntikan, pemeriksaan lab yang tadi ya trombositnya kurang dari normal, atau penyakit katakanlah kejang demam. Kejadian medik. Yang kedua terjadi setelah imunisasi. Jadi mau seminggu, mau sebulan, mau setahun, mau 10 tahun kalau memang itu kejadian medik ya masuk kejadian tanpa imunisasi. Nomor tiga kata kuncinya tidak selalu berkaitan dengan imunisasi. Ya, Hmm. itu tiga kata kunci. Jadi apapun yang terjadi setelah imunisasi, mau disebut KIPI silakan, lapor. Lapornya kemana? Kita sistem pelaporannya secara elektronik. Kita sudah latih tenaga-tenaga di puskesmas. Jadi tenaga puskesmas itu kita mempunyai kurang lebih 12.000 account. 12.000 account dari seluruh Nusantara, petugas puskesmas yang dapat mengirimkan laporan. Jadi memang sebetulnya laporannya ditujukan atau melalui puskesmas. Karena kami pernah buka ya, begitu dibuka, wah, nah, data yang masuk jadi garbage in, garbage out. Masuknya nggak keru-keruan, terus bertimpang tindih ya, sulit. Jadi memang harus terkendali. Jadi saat ini yang terlatih dan mempunyai account dari teman-teman di puskesmas. Jadi apapun kejadiannya, setelah imunisasi, tapi tidak selalu berkaitan dengan imunisasi, silakan lapor. Nanti Komnas ya di tingkat nasional bersama Komda di tingkat provinsi bersama Pokja di kabupaten kota akan melakukan audit. Setelah investigasi dilakukan teman-teman di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten kota, di dinas kesehatan provinsi. Kemudian kita causality assessment, apakah ini ada keterkaitan dengan vaksin? Karena tadi Dokter Raisa sebutkan ada yang memang gara-gara komponen vaksin, ada cacat produk, ada kekeliruan prosedur, ada kecemasan, ya takut itu nomor dua itu. KIPI yang kecemasan itu diperiksa segalanya normal semua, besoknya sehat sehat walafiat segar bugar, lab normal, EKG normal, Roger normal, pada Iya. kemarinnya heboh banget ya. Atau yang terbanyak adalah koinsiden karena tadi itu ya, kalau udah 453 juta dosis yang asma, yang jantung, yang stroke, yang sakit apapun pasti ada riwayat vaksin COVID-nya. Jadi kalau mau dilaporin silahkan, nanti teman-teman di puskesmas akan segera melapor secara elektronik, lakukan investigasi, kita kaji bersama. Dalam masa kemarin kita vaksin COVID itu hampir, kalau yang non serius ya, tapi ya, tadi ya ada yang serius, ada yang non serius ya, yang mungkin kalau reaksi lokal ya di tempat suntikan, kemerahan, pegel ya itu kan tidak serius ya. Demam, ngantuk, lemes ya itu kan tidak serius. Tapi kalau yang sampai dirawat, sampai meninggal ya, sampai apa menimbulkan keresahan atau ada sumber di media, kami lakukan kajian itu ada ratusan yang kita kaji ya, dan kebanyakan koinsiden. Yang kedua kecemasan. Kenapa ada reaksi? Ya itu reaksi, artinya kalau ada reaksi itu sebetulnya vaksinnya bekerja.
ada kandungannya, tubuh disensitisasi untuk membentuk antibodi, reaksinya yang itu tadi, ya. Namun ada yang dengan bekerja malah hilang rasa sakitnya, ya. Ada yang mesti minum dulu obat, ada yang harus tidur dulu, ada yang harus istirahat dulu. Ya itu wajar, ya. Jadi memang demikian, itu manusiawi. Jadi memang daya tahan tubuh seseorang berbeda, jadi responsnya pun berbeda-beda. Jadi memang ya bukan vaksin COVID aja sih, ya, vaksin-vaksin yang dulu juga, ya. Iya. Demikian juga makan obat juga kita kan beda-beda, ya. Makan 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 makanan pun, ya, berbeda-beda. Ada yang bisa 1 sendok sambalnya, kalau saya dikasih sambal diare. Jadi ini pun sama, ya. Jadi disuntik reaksinya macam-macam. Tapi biasanya 1 2 hari hilang. Mhm. Terus eh, dengan atau tempat pengobatan. Kalau lebih dari 1 2 hari kayaknya nggak terkait, gitu, ya. Oh. Jangan dibalik jadinya, karena bakal kelihatan dari tadi oleh Dokter Reisa disampaikan, udah kelihatan kalau berat itu di fase 1. 10 20 orang udah kelihatan kalau proporsinya besar, ya. Di fase 2 yang ratusan udah kelihatan. Fase 3 kan udah ribuan. Jadi, kalaupun ada reaksi yang hebat, itu memang sangat-sangat jarang. Tapi manfaat yang kita peroleh kan jauh lebih. Yang kita rasain ini kan manfaat yang ini kan, masa sih masih ada yang sanksi atau masih yang ada yang masih terhadap vaksin peranannya, ya. Selain ya pakai masker, ventilasi, cuci tangan itu juga luar biasa, jaga jarak itu juga luar biasa. Tapi vaksin tetap ada peranannya. Nah, itu dia udah dijelasin sejelas mungkin oleh Dokter Reisa dan juga Prof. Hingki tadi, dilengkapi ya bagaimana KIPI itu, dan tiap orang punya reaksi yang berbeda dan itu tuh wajar dan boleh dilaporkan kalau dirasa itu memang karena imunisasi. Itu nanti akan ada audit dan juga proses-proses yang memang untuk menjelaskan lah itu kenapa dan apakah memang karena imunisasi. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang lagi, nggak usah khawatir karena pastinya imunisasi ini diciptakan untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk diri kita semua, masyarakat Indonesia khususnya juga dan masyarakat lainnya gitu. Nah, ini nggak terasa banget Dokter Ray dan Bro Pinky, waktu kita udah di ujung nih. Sebelum itu kita sempatkan dulu mungkin pesan sehat dari Dokter Ray terlebih dahulu, silahkan. Oh, oke, baik. Saya ingin berikan pesan sehat aja untuk semuanya yang khawatir dengan keamanan dari vaksin COVID-19 AstraZeneca yang terkait dengan TTS itu ya, atau trombosis ya, masalah pembekuan darah yang diberitakan di media Inggris dan beberapa media nasional. Ini sudah di uh, monitor dan juga sudah ditanggapi oleh Badan POM ini sendiri. Jadi dari tadi Prof. Hengki sudah cerita sudah lebih dari 74 juta dosis ya yang digunakan di Indonesia. Pemantauannya sejauh ini aman. Jadi malah bisa memberikan manfaat yang lebih besar daripada resiko efek yang ditimbulkan. Jadi hingga saat ini nih April 2000, ini Mei ya, Mei 2024 ini nggak ada kejadian laporan terkait keamanan itu sendiri ya. Dan untuk kedepannya jika memang vaksin COVID-19 yang tersedia itu sudah tidak ada lagi nih untuk merek tersebut. Jadi mungkin bisa menggunakan vaksinasi lain dengan merek lain, apalagi kita sudah punya karya bangsa. Jadi untuk semuanya warga Indonesia, kita mengucap syukur pandemi sudah selesai dan kita sudah berhasil gandengan tangan untuk mensukseskan program vaksinasi sampai menjadi negara terbesar keempat yang sukses nih menyelesaikan vaksinasi COVID-19 dan bisa membantu untuk menyelesaikan pandemi di dunia ini secepat mungkin. Tapi bagaimanapun juga jika ada yang masih ingin ragu atau ingin melaporkan efek samping, tentu Komnas TV ya sudah hadir di sini untuk membantu kita dan menjawab berbagai pertanyaan terkait efek samping yang timbul. Oke, itu dari pesan saya dari Dokter Isa. Terima kasih. Kemudian langsung ke Prof. Hingki. Silahkan pesan sehatnya untuk sobat sehat di rumah. Ya, baik. Jadi kita amati data TTS itu, ya, karena fokus kita kan TTS. Hmm. TTS itu terjadi 4 sampai 42 hari setelah penyuntikan. Hmm. Vaksin COVID AstraZeneca sudah tidak diberikan lagi di Indonesia sejak tahun yang lalu karena udah habis.
Ya, Kak, 2021 ya, malah. tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang ada TTS, pasti bukan gara-gara vaksin COVID. Hmm. Dan TTS masih ada. Karena TTS sebelum vaksin COVID juga ada. Ya, jadi kalau memang ada gejala tadi diperiksa ternyata ada trombosis itu bukan gara-gara vaksin COVID. Ya, kalau ada terkait udah tahun yang lalu ya, dan mungkin kalau sekarang nggak ada apa-apa udah sembuh ya. Jadi silakan divaksin karena sekarang vaksin tersebut sudah tersedia, gunakan yang ada, itu yang terbaik. Insya Allah kita terhindar dari penyakit yang mematikan yang ganas ya, dan selamat menikmati masa yang indah saat ini, dan tetap divaksinasi. Jangan vaksin COVID aja ya, vaksin yang lain juga Ya. dimanfaatkan karena mencegah lebih mudah, lebih murah daripada pengobati. Demikian, Ray. Oke, terima kasih Prof. Hingki dan juga Dr. Isa untuk waktunya, ilmunya, dan informasinya hari ini. Luar biasa sekali ya, Sobat Sehat semuanya. Jadi kita sore hari ini bisa berbincang langsung dengan Dr. Ray dan juga Prof. Hingki tentang isu yang sangat ramai di perbincangan di media sosial dan sudah terjawab semuanya insya Allah ya. Kalau masih belum, ya silahkan mengunjungi Instagram Dr. Ray atau Profesor Hingki atau langsung ke Komnas KIPI untuk mendapatkan kejelasan gitu. Tapi insya Allah sudah terjawab semua keraguan dari Sobat Sehat semuanya. Itu tadi Sobat Sehat, perbincangan kita mengenai topik KIPI vaksin COVID-19 sebagian besar bersifat ringan dan sembuh tanpa pengobatan. Semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu kita terbatas. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata saya Yura Aurelia, Profesor Hingki dan juga Dr. Reisa pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.